Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ramadan Dan saya Iskandar Ade Pratama. Di sini kita akan menjelaskan berbagai polutan tentang polutan. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah. Secara sifat, polutan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu polutan fisik, yaitu polutan yang fisiknya mencemarkan lingkungan. Contohnya pecahan botol, pecahan keramik, dan besi buah. Ada 5 jenis utama polusi dengan polutan yang berbeda-beda, yaitu ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi cahaya, dan polusi suara. Sifat-sifat polutan. Polutan bersifat dapat merusak sementara, namun dalam konsentrasi yang rendah. Jika telah bereaksi dengan lingkungan, maka polutan tidak lagi merusak. Polutan bisa merusak dalam waktu lama. Polutan yang memiliki konsentrasi rendah belum memiliki sifat merusak. Oke. Lingkungan yang tercemari polutan di perairan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, atau permukiman dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Lingkungan yang tercemari polutan di tanah. Pencemaran tanah dapat dibagi menjadi biopolutan atau polutan dari makhluk hidup. Aktivitas pertanian dan perkebunan, limbah urban, limbah ruang industri, dan polutan radioaktif. Polutan radioaktif sendiri merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh jenis polutan dan kontaminan. Pencemaran lingkungan yang tercemari oleh polutan di udara. Pencemaran udara merupakan terjadinya proses penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur bahaya seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan unsur lainnya. Eutrofikasi adalah proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor. Eutrofikasi juga didefinisikan sebagai peningkatan produktivitas fitoplankton yang disebabkan oleh peningkatan unsur nutrien. Hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam pH sedikit di bawah 6. Karena karbon dioksida CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam. Perubahan iklim. Perubahan iklim mengacau pada perubahan suhu pada pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dimantulkan secara sempurna luar atmosfer. Atmosfer. Pencegahan eutrofikasi. Pencegahan eutrofikasi menggunakan pupuk organik, sosialisasi pemerintah serta komunitas pemerhati lingkungan hidup, menyarankan para petani agar menggunakan pupuk organik, menggunakan parasitoid, jangan gunakan bahan peledak dan racun, jangan membuang limbah ke sungai, perencanaan headlot secara matang. Cara mencegah hujan asam. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan berfokus pada sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti tenaga surya dan angin. Juga setiap orang dapat melakukan bagian mereka dengan mengurangi penggunaan kendaraan, hemat energi di rumah, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Perbanyak makan sayur. Beberapa hal yang dapat kita lakukan mengurangi efek rumah kaca antara lain efisiensi pengguna energi listrik dengan mematikan lampu yang tidak digunakan dan mencabut alat elektronik dari sumber listrik, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum